الذي جعل في كل نعمة من الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Yang saya muliakan para sepuh, bini sepuh, para jajaran pengurus DKM Masjid Raya Jatimulia. Karena ketua DKM-nya sudah baru ya. Yang baru mana ketua DKM-nya? Hadir. Yang mana? Ya. Alhamdulillah para jamaah semuanya yang hadir, yang dalam keadaan sehat walafiat, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ibu-ibu ada itu ya? Alhamdulillah, kelihatan bayangannya putih-putih, Bu. Iya, semoga baik ibu-ibu juga yang hadir, keluarga kita semuanya yang ada di rumah, senantiasa Allah berikan nikmat sehat walafiat. Di penghujung akhir bulan Syawal ini, kita bersyukur pula Allah masih memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah memulai Syawal ibtida'il khair, memulai Syawal kembali dengan segala bentuk kebaikan. 1 bulan Ramadan sudah meninggalkan kita kembali. Kita masih terus punya harapan tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Amin. Syawal kita maknai dengan irtafa', peningkatan atau meningkat. Apanya yang meningkat ketika di bulan Syawal? Yang pertama dan utama, semoga kita meningkat dalam iman kita kepada Allah. Setelah meningkat iman kita kepada Allah, yakin kepada Allah semakin meningkat, maka akan insya Allah irtafa'a, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Karena buah iman adalah amal.
Maka bulan Syawal yang juga di penghujung akhir hari bulan Syawal ini, kita juga bisa maknai Syawal itu maknanya istimrar, terus menerus. Selama Ramadan kita digodok oleh Allah dengan keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Banyak nilai-nilai Ramadan yang mungkin sudah hampir dilupakan lagi. Ada tadarus Al-Quran, ada qiyamul lail, sedekah begitu semangat. Maka di bulan Syawal ini istimrar, terus menerus dilakukan kembali. Bahkan insya Allah menjadi ciri Ramadan kita diterima oleh Allah ketika bulan Syawal ini ibarat dikategorikan. Kalau dikategorikan, ada dua binatang yang selalu kita jadikan contoh, ada ular dan ada ulat. Kita lihat ular sebelum puasa namanya ular, setelah puasa, maksudnya saat puasa namanya juga ular, dan setelah selesai puasa namanya juga ular. Ini dua binatang ini berikhtiar hidup lebih panjang gitu Pak, dengan puasa. Tapi kita lihat ulat, sebelum ulat berpuasa namanya ulat, saat berpuasa namanya kepompong. Kepompong, betul Pak? Kepompong. Kalau orang Cirebon nyebutnya kepompong, orang Tambun nyebutnya apa? Sama berarti. Setelah berpuasa selesai berubah jadi kupu-kupu. Ada proses metamorfosis. Maka kita berharap tidak seperti ular, hanya beda akhir hurufnya saja. Kita berharap dan berusaha kita menjadi seperti gambaran ulat, karena setelah puasa itu, apalagi sudah sebulan meninggalkan kita Ramadan, ada 3 model golongan Pak, kita manusia itu setelah puasa. Ada golongan pertama itu ya sebelum puasa dia malas ibadah, ketemu puasa dia semakin rajin ibadah, setelah puasa tambah rajin lagi dia ibadahnya. Mudah-mudahan itu golongan kita, amin. Ya, udah ngaku aja dulu deh pala. Mudah-mudahan golongan kita itu. Ada yang kedua, saat sebelum puasa malas ibadah, ketemu puasa rajinnya bukan main Pak, ibadah getol banget. Begitu Ramadan selesai malas lagi. Ini model yang kedua. Itu juga mungkin golongan kita. Mungkin di sini juga ada, termasuk yang ngomongnya. Yang lebih parah jangan sampai golongan yang ketiga. Baik sebelum Ramadan, saat ketemu Ramadan, bahkan pasca Ramadan, dia terus bermaksiat, mendolimi kehidupan dirinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Maka ikhtiar kita, baik itu Syawal dimaknai dengan irtafa, meningkat, Syawal dimaknai dengan ibtida'il khair, kita mulai kembali hari yang baik untuk 11 bulan yang akan datang. Dan kita berusaha memaknai Syawal itu istimrar, nilai-nilai Ramadan yang dulu kita disiplin selama Ramadan, terus menerus kita berusaha melakukannya. Maka dalam ayat yang tadi saya bacakan, surat Fussilat, ayat yang ke-30, ayat ini saya yakin banyak yang sudah hafal. Innalladzina, sungguhnya orang-orang, qalu, yang mengatakan Rabbunallah, Allah sebagai Tuhan kami,
Summastaqamu, kemudian istiqomah. Nah, para ulama itu memaknai istiqomah beda-beda, Pak. Ada yang sedikit ekstrim, bahkan ini masih zaman para sahabat Nabi. Memaknai istiqomah itu selalu berbuat baik sampai mati. Ya, susah tuh, Pak. Susah, Pak. Ada nggak di sini kira-kira yang bisa seperti itu? Istiqomah hidupnya selalu berbuat baik sampai mati. Aduh, berat, Pak. Berat. Maka para ulama yang lain memaknai istiqomah itu antu'mina billahi wa rasulihi ila akhiril hayat. Kita memaknai mengaku sebagai Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai utusannya itu sampai mati, itu jadikan keyakinan akidah kita, iman kita, itu yang mungkin paling dikuatkan. Kalau masalah perbuatan, Pak, kita ini setiap hari, Masya Allah, nggak bisa, Pak, lepas dari dosa, Pak. Coba sini ngacung dah, 1 juta saya kasih hadiah, 1 hari nggak berbuat dosa, bisa nggak, Pak? Oh, nggak ada yang ngacung, berarti nggak ada yang bisa. Termasuk yang ngomongnya sama, baik yang dosa sengaja ataupun yang tidak sengaja. Makanya Allah desain badan kita ini, Pak. Ada 7 anggota tubuh yang sering berbuat dosa di tubuh kita. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat kedua tangan, yang kelima perut, maksudnya isi perut, yang keenam di bawah perut. Saya tahu tempatnya, cuma saya lupa namanya, di bawah perut. Nah, yang ketujuh kedua kaki. Itu anggota badan itu, Pak, setiap hari baik sengaja maupun tidak sengaja berbuat dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu tidak bisa kita elakkan. Maka istiqomah, summastaqamu, ketika sudah mengaku iman kepada Allah dan nabinya Nabi Muhammad SAW dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah sebuah kalimat yang sangat sakral, yang insya Allah akan menjadi mahar kita masuk surga bersama Nabi Muhammad, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat ini, Pak, sering saya sampaikan beberapa kali, ada 7 penggalan kata. Iman itu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'u wa sittuna syu'bah. Cabang iman itu banyak. A'laha, yang paling tinggi kedudukannya cabang iman itu qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat ini dipenggal jadi 7. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasul Allah. 7 penggalan kata. Lah para ulama mensyarah itu, kok ini ada 7 penggalan cara mengucapkannya. Ya, ternyata Allah menciptakan neraka 7 pintu neraka. Allah menciptakan langit ada 7 lapis langit. Allah menciptakan hari ada 7 hari. Allah menjadikan 7 anggota badan kita pun sering berbuat dosa. Maksudnya apa? Ketika 7 penggalan kata ini sering kita baca, bahkan man akhiru kalamihi la ilaha illallah, akhir hayat kita, walaupun lagi naik mobil nih, Pak, Bapak lagi naik mobil, tiba-tiba termotivasi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiba-tiba brak, mobilnya nabrak, mati. Tiba-tiba mobilnya nabrak, lalu dia mati.
Maka ini menjadi ciri man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dia mati tapi kalimat yang terakhir dibacanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam keadaan apapun. Makanya kalau orang sakit di rumah sakit, kita biasa disuruh tungguin di ruang sakit itu. Barangkali kondisi-kondisi tertentu membutuhkan penguat atau talqin agar si orang yang sedang sakit tiba-tiba meninggal dunia, dia terbiasa mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Summa istaqamu, kalau sudah istiqomah beriman kepada Allah, Syawal ini istiqomahnya semakin meningkat amalnya, dosanya semakin berkurang. Ya kalau sama sekali berdosa tadi susah. Nanti nih Pak, nanti yang pasti terjadi kepada kita semua, indal maut, ketika nanti kita akan mati Pak, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah menyuruh, memerintahkan malaikat. Ngapain malaikat nanti menemui kita Pak? Saat nanti kita mau meninggal dunia tuh Pak. Kajian ini yang nggak bisa saya buktiin karena saya belum merasakan Pak. Tapi pasti itu Pak. Hal yang pasti akan terjadi ketika kita sudah istiqomah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ngapain malaikat tadi pada turun Pak? Ngasih sesuatu kabar, ngomong kepada kita, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Maksud jangan takut tuh jangan takut apa? Disarah, dijelasin loh. Jangan takut dengan siksa Allah, kata para malaikat. Karena siksa Allah, orang yang pada istiqomah tidak akan selama-lamanya, katanya. Tuh. Wala tahzanu, jangan sedih. Pahala yang sudah pernah dilakukan olehmu selama hidup akan Allah perhitungkan nanti semuanya. Lalu ngasih kabar. Wa abshiru bil jannah. Lalu para malaikat ngasih kabarnya tentang surga. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga itu akan Allah berikan kepada kita semua yang istaqomu tadi sebagai kabar gembira. Walaupun tadi Pak, mungkin kalau kita orang awam yang masih memang banyak dosa, nanti dosanya akan dibersihkan dulu oleh Allah. Setelah bersih, kata malaikat, marji'uhum ilal jannah, semuanya akan Allah masukkan ke dalam surga birahmatihi wa bifadlihi, dengan rahmat Allah dan karunia Allah. Jadi punten Pak, punten, kita bukan sombong. Nabi kita sudah memberikan sebuah statement, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku nanti bakalan semuanya masuk surga. Bapak harus yakin, lah Nabi yang ngomong ini Pak. Cuman pertanyaannya, model saya, model Bapak, kita semua kalau boleh nanya, ya Allah, nanti kita bisa langsung apa enggak ya masuk surga? Kan begitu. Nah baru kita muhasabah, lah kayaknya kita nggak bakal bisa langsung dah, orang dosa kita banyak. Paling kita ngomong begitu, fuad kita, hati nurani kita mungkin begitu. Tapi ya Allah, ya mudah-mudahan, ya selama salah dosa kita di dunia ini Pak, ternyata banyak, tapi sudah Allah hapus semua, sudah Allah delete semua. Ada kalimat yang sering beberapa kali juga saya sampaikan kalau salah, gini Pak, umat Nabi Muhammad itu
punya dua keistimewaan yang tidak diberikan oleh umat-umat lain, khususnya bab Al-Quran. Apa itu? Kata Nabi, u'titu az-zahrawaini lam yu'ta nabiyyun qabli. Kata Nabi, Pak, aku diberikan dua az-zahrawaini. Zahrawaini, dua sinar, dua cahaya yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Cahaya itu yang pertama, yang yakin sampai mati kita tidak akan lupa, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Itu cahaya kehidupan kita di dunia wal akhirah. Yang kedua nih Pak, juga mungkin sering dibaca tapi lupa khasiatnya. Apa itu? Fi khawatimis suratil Baqarah. Bapak-bapak kalau membaca surah Al-Baqarah, nih keterangannya dahsyat Pak. Ketika kita membaca surat akhir Al-Baqarah, yang biasa kita baca ketika apakah ada zikir tahlil ketika orang meninggal dunia, ketika membaca kalimat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana dan seterusnya sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Sudah hafal semua, cuman baru hafalnya doang, kasetnya belum tahu. Nih Pak, ini cahaya umat Nabi yang kedua, yang istimewa, yang tidak diberikan oleh umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad. Apa itu Pak? Kata Nabi, ketika kita membaca doa ini, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau hukum kami, jangan kau azab, jangan kau siksa kami, innasina, ketika kami lupa, au akhtana, atau ketika kami salah. Allah langsung jawab itu Pak, na'am. Allah langsung jawab na'am. Kalau bahasa Tambunya apa? Oh, kata Allah. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad. Jadi Pak, ketika kita membaca ayat tersebut, kita sudah kontrak dengan Allah. Ya Allah, nanti jangan kau hukum ya kalau aku punya salah dan dosa karena lupa tuh. Allah sudah bilang na'am Pak. Maka potensi apa? Potensi diampuni dosa kita sebagai umat Nabi Muhammad besar apa kecil Pak? Besar banget Pak, besar banget. Maka dalam kitab Hikam ada sebuah keterangan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Ini apa namanya, rumus tentang dosa. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu kita semua, jangan nganggap dosa itu kecil, tapi kalau terus-menerus dilakukan akan jadi dosa besar. Tapi jangan pesimis. Walaupun kita pernah berbuat dosa besar, ma'al istighfar, kita langsung bertobat kepada Allah, maka dosa yang besar pun langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harapan kita di bulan Syawal, di akhir penghujung bulan Syawal ini. Minggu depan sudah berubah menjadi bulan Zulqa'dah, lalu bulan Zulhijjah. Banyak saudara kita termasuk jamaah sini barangkali yang akan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan harapan kita di bulan Syawal ini, monggo Bapak amalin agar kita punya kekuatan istiqomah Pak. Istiqomah kalau yang ngomong nggak diusahain bagaimana? Usaha kita belajar istiqomah itu pertama, apa yang Bapak lakukan saat ini. Sedang ngapain kita semuanya Pak? Tolabul ilmi. Pengen belajar istiqomah, kekuatannya nambah, pertama bil ilmi Pak. Bapak kalau ilmunya nambah, ibadah tambah semangat nggak Pak?
tambah semangat. Kenapa Bapak semangat qobliyah subuh? Karena Bapak tahu khasiat dan keutamanya qobliyah subuh, dan itu karena ilmu yang Bapak dapatkan. Waduh, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu kalau yang nggak tahu ilmunya nggak semangat sholat qobliyah subuh. Tapi karena kita semangat, ilmunya bertambah, Bapak semangat pula menambah amal ibadah kita. Yang kedua, ikhtiar kita beristiqomah itu cari teman yang soleh, baik itu nyata maupun di grup-grup WhatsApp. Kadang agama seorang dilihat dari teman sekelilingnya, Pak. Temannya orang-orang soleh, insya Allah agamanya soleh. Temannya orang-orang yang bergajulan, mengkhawatirkan tentang kondisi kita, agama kita. Tuh. Dan yang ketiga yang mungkin bisa diikhtiarkan untuk istiqomah tuh, ada doa yang harus juga sering Bapak baca. Surat Ali Imran, Pak. Nanti buka ayat yang ke-8 dah. Ini doa ini menjadi ikhtiar kita agar kita diberikan istiqomah oleh Allah. Apa itu? Udah hafal semua, Bapak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana. Tuh, itu dibaca. Yang kedua, ada doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bapak kalau lagi sholat tuh, Pak, lagi sholat udah innaka hamidum majid, imam belum salam-salam, udah tambahin doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Baru sekali belum salam juga imam, pulang lagi. Daripada ngomelin imam dalam hati, imam lama amat sih salamnya, udah selesai naka hamidum majid ini. Diulang-ulang terus, karena doa yang paling hebat itu doa saat kita mengakhiri sebelum salam dan sujud sholat. Tuh, itulah ikhtiar kita di bulan Syawal ini. Semoga ibadah kita semakin meningkat sebagai bentuk istiqomah kita iman kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit kajian kitab ini. Waruya an Sufyan as-Tsauri annahu qala asharatu asya'a minal jafai awwaluha rajulun aw imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wal mu'minin. Ada 10 kategori orang, Pak, yang memiliki sifat keras kepala. Kalau bahasa lebih kasarnya orang yang keras kepala, bahasa lainnya apa, Pak? Dianggap orang bandel. Ini Imam Sufyan as-Tsauri, Pak, yang menerangkan, Pak, ya. Yang pertama, orang yang dianggap keras kepala itu rajulun aw imra'atun, laki-laki maupun perempuan, yad'u, ketika berdoa, li nafsihi, untuk dirinya saja, wala yad'u, dan tidak mendoakan, li walidayhi, untuk kedua orang tuanya, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin. Bapak kalau berdoa, Pak, jangan untuk diri sendiri, Pak. Kalau istighfar tuh, Pak, jangan hanya untuk diri sendiri. Kita punya orang tua, kita punya saudara sesama mukmin, maka ditambahin istighfarnya. Kalau sampai astagfirullahaladzim, tambahin li wali wa lidayya walil mu'minina wal, tuh baru istighfarnya mantap. Kalau baru astagfirullahaladzim, udah selesai sampai situ doang, itu berarti Bapak buat diri Bapak sendiri. Tambahin untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Wasani, yang kedua, rajulun yaqra'ul qur'ana, seorang yang membaca Al-Qur'an, wala yaqra'u fi kulli yaumin mi'ata ayah, tapi kalau membaca Qur'annya fi kulli yaumin, di setiap harinya, mi'ata ayah, wala yaqra'u, dan tidak membacanya fi kulli yaumin, di setiap harinya, mi'ata ayah, 100 ayat. Nah, mungkin nomor 2 ini kita masuk nih. Kita belum bisa setiap hari minimal 100 ayat. Berarti kalau kita belum 100 ayat,
kita termasuk orang yang tadi itu Badr. Tapi nggak apa-apa, Ma. Ada hadis lain yang jelasin. Ahabbu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Bapak kalau belum 100 ayat setiap hari, minimal 1 ain saja. 1 ain, Pak. Walaupun 1 ain adwamuha, terus menerus Bapak lakukan tiap hari, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada 1 hari baca 1 juz, setahun nggak pernah baca-baca lagi. Oh, 2. Wasalisu yang ketiga, rajulun dakhalal masjid wa kharaja walam yusolli rakaatain. Orang yang dianggap Badr, keras kepala, ketika masuk masjid walam yusolli rakaatain, tidak sholat tahiyatul masjid. Maka Bapak pun setiap masuk masjid, Pak, itu tahiyat itu penghormatan, jangan lewatkan 2 rakaat dulu setiap masuk masjid. Tuh. Karena kalau orang masuk masjid enggak sholat, dianggap orang yang keras kepala alias Badr. Insya Allah yang ini mah Bapak sering lakukan bersama ibu-ibu juga. Warabi'u yang keempat, rajulun yamurru 'alal maqabiri walam muslim 'alaihim walam yad'u lahum. Yang keempat, ciri orang yang keras kepala itu seorang yang yamurru 'alal maqabir, lewat kuburan. Kita sering lewat kuburan kan, Pak ya? Sering, Pak, lewat kuburan. Walam muslim 'alaihim, tapi tidak mengucapkan salam. 'Alal maqabir, walam yusli 'alaihim walam yad'u lahum, tidak mengucapkan salam dan tidak mendoakan orang-orang ahli kubur yang kita lewatin, baik lagi jalan kaki maupun naik motor maupun naik mobil. Bapak kalau lewat kuburan jangan lupa assalamualaikum ya alal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu namanya salam mendoakan mereka. Tuh, ketika lewat kuburan. Wal khamisu yang kelima, rajulun dakhalal Madinah fi yaumil jum'ah tsumma kharaja wa lam yusallil jum'ah. Kita masuk ke satu kota pada hari Jumat tapi kemudian meninggalkan sholat Jumat. Ya misalnya kita ke Jakarta, kan itu kota, di hari Jumat, Bapak gampang banget ninggalin Jumat. Ini termasuk orang yang sangat keras kepala. Wasadisu yang ke berapa, Pak? 6. Ya, sengaja saya nanya berarti dengerin gitu, Pak. Wasadisu yang ke-6, rajulun amimru'atun, seorang laki-laki atau perempuan nazala fi mahallatiha alimun. Ada seorang laki-laki atau perempuan nazala fi mahallatiha alimun. Ada seorang yang alim tinggal di daerahnya atau di Jatimulya ini, ada orang alim. Di RW mana gitu misalnya, ada orang alim tinggal. Tapi walam yuzhab ilaihi ahadun liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Tapi orang-orang nggak ada yang mau datang belajar ilmu kepadanya. Oh, misalnya di Jatimulya ini ada orang alim, tapi satu pun nggak ada yang mau datang, atau salah satu pun nggak ada yang mau datang belajar ilmu kepadanya. Itu mereka semua termasuk orang yang keras kepala. Wasabi'u yang ke-7, rajulani tarafaqa walam yus'al ahaduhuma an ismi sahibi. Rajulani, ada 2 orang ya, tarafaqo, yang ketika mereka sampai berpisah, walam yus'al ahaduhuma an ismi sahibat. Ada misalnya kita lah, Pak, ketemu sama tetangga sama apa, itu nggak saling nyapa. Bapak ketemu sama orang nggak saling nyapa, itu ciri orang yang keras kepala alias orang Badr. Ya, kita insya Allah enggak, Pak ya, kalau ketemu lagi tetangga nyapa kan, Pak ya, bahkan bukan sekedar nyapa, ngajak salaman. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani. Ketika kita berjumpa dengan tangga kita sama muslim, fayatasofahani, lalu berjabat tangan, illa ghufirolahuma, Allah ampuni dosa kedua-duanya, malamnya tafarraqo, sebelum mereka berpisah.
Jadi setiap bapak salaman kepada sesama jamaah ini, Allah ampuni dosa kedua-duanya. Sering-sering salaman. Apalagi ibu sebagai istri sering salaman, gandengan tangan sama suami. Lebih-lebih apa kata Nabi? Tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima. Ibu-ibu bakalan dirontokkan dosa-dosanya dari jari jemarinya. Kalau sering pegangan tangan sama suami, Bu, pegangan tangan sama suami. Suaminya ngomong, "Ustadz, saya masih sering pegangin tangan istri saya." Di mana? Ketika di mall. Emang kenapa? Biar nggak belanja kemana-mana. Itu mas suami yang pelit. Dipegangin tangan istrinya ke mall biar nggak kemana-mana katanya. Yang keberapa sekarang, Pak? Ibu-ibu dengar. Yang ke-8. Wasaminu, yang ke-8, rajulun da'ahu rajulun ila diyafati falam yudhab ila diyafati. Orang yang dianggap keras kepala alias bader, yaitu ketika diundang sama temennya, apakah tetangganya apalagi keluarganya, diundang dalam sebuah acara, falam yudhab ila diyafati, tapi tidak mau pergi. Ya bapak diundang, apakah acara nikahan, apa walimah apa, diundang tapi nggak mau datang. Nah ini ciri orang keras kepala, kata Imam Sufyan As-Tsauri, orang bader. Maka ketika ada undangan, Pak, ayo hadir. Ini jelas diterangkan. Wattasi'u, yang ke-9, syabun yudayyi'u syababahu wa farihun walam yatlubil ilma wal adab. Seorang pemuda, dia menyia-nyiakan masa mudanya, farihun, dengan nganggur. Nganggur maksudnya apa? Walam yatlubil ilma wal adab. Nganggur dari menuntut ilmu dan tata krama. Artinya pemuda tersebut tidak belajar tentang ilmu dan akhlakul karimah. Masa mudanya habis tanpa dengan ilmu dan adab. Yang terakhir, wal ashiru rajulun sab'anun wajaruhu ja'iun wala yutihi syai'an min ta'amihi. Yang ke-10 dalam kategori orang yang keras kepala, kata Imam Sufyan As-Tsauri, sab'anun, perutnya kenyang, wajaruhu ja'iun, tapi tetangganya kelaparan. Insya Allah di sini nggak ada. Kita kenyang sendiri, tangganya lapar. Insya Allah di sini nggak ada, Pak ya. Insya Allah ketika ada tangga lapar kita selalu peduli. Wala yu'tihi syai'an min ta'amihi, dan tidak memberikan sesuatu dari apa yang dimakannya, alias makan enak sendiri, tetangga masa bodoh. Apalagi kalau ada anak yatim, bapak makan kenyang, tetangganya anak yatim, bapak lagi kelaparan, kita termasuk golongan orang yang zalim. Inilah 10 penjelasan dari Imam Sufyan As-Tsauri tentang ciri-ciri orang yang memiliki sifat keras kepala. Dan saya yakin 10 yang tadi saya sebutkan lupa semuanya. Ada katanya, ada yang diingat, ada katanya, syukur alhamdulillah. Ya, demikian Bapak Ibu, inilah bab terakhir dalam kajian kita di bab hakul jari alal jari. Alhamdulillah di bulan Syawal sudah selesai, insyaallah bulan depan kita ganti dengan bab yang baru.